Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitratur Rahmani Okta akan mempresentasikan makalah tentang demam berdarah dengue. Penyakit demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang tergolong arthropod borne virus, genus Flavivirus dan famili Flaviviridae. DPD ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, terutama Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Penyakit DPD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. DPD lebih utama menyerang anak yang ditandai dengan panas tinggi, pendarahan, dan dapat mengakibatkan kematian serta menimbulkan wabah. Terhitung sejak tahun 1968 hingga tahun 2009, WHO mencatat negara Indonesia sebagai negara dengan kasus DPD tertinggi di Asia Tenggara. Sejak tahun 2003 hingga 2006, kasus DPD di Asia Tenggara mengalami peningkatan. Patogenesis demam berdarah dengue sampai saat ini masih kontroversial dan belum dapat diketahui secara jelas. Terdapat dua teori yang dikemukakan dan paling sering dianut adalah virulensi virus dan imunopatologi, yaitu hipotesis infeksi sekunder heterolog. Teori lainnya adalah teori endotel, endotoksin, mediator, dan apoptosis. Teori yang pertama yaitu virulensi virus. Virus dengue merupakan keluarga Flaviviridae dengan 4 serotip, terdiri dari genom RA stranded yang dikelilingi oleh nukleokapsid. Virus dengue memerlukan asam nukleat untuk bereplikasi sehingga mengganggu sintesis protein sel penjamu. Kapasitas virus untuk mengakibatkan penyakit pada penjamu disebut virulensi. Virulensi virus berperan melalui kemampuan virus untuk menginfeksi lebih banyak sel, membentuk virus progenik, menyebabkan reaksi inflamasi hebat, dan menghindari respon imun mekanisme efektor. Teori yang kedua yaitu teori imunopatologi. Hipotesis infeksi sekunder oleh virus heterologous menyatakan bahwa pasien yang mengalami infeksi kedua kalinya dengan serotip virus dengue yang heterolog akan mempunyai resiko yang lebih besar untuk menderita demam berdarah dengue dan sindrom shock dengue. Antibodi heterolog yang telah ada sebelumnya akan mengenali virus lain yang telah menginfeksi dan kemudian membentuk kompleks antigen antibodi yang kemudian berikatan dengan reseptor dan membran sel leukosit terutama makrofag. Antibodi heterolog menyebabkan virus tidak dinetralisasi oleh tubuh sehingga akan bebas melakukan replikasi dalam sel makrofag. Dihipotesiskan juga mengenai antibody dependent engagement, yaitu suatu proses yang akan meningkatkan infeksi sekunder pada replikasi virus dengue di dalam sel mononuklear, yaitu terbentuknya kompleks imun dengan virus berkadar antibodi rendah dan bersifat subnetral dari infeksi primer. Teori yang ketiga adalah endotoksin shock pada DPD, menyebabkan iskemia usus yang kemudian menyebabkan translokasi bakteri dari lumen usus ke dalam sirkulasi. Endotoksin sebagai komponen kapsul luar bakteri gram negatif akan mudah masuk ke dalam sirkulasi pada keadaan iskemia berat. Telah dibuktikan oleh peneliti sebelumnya bahwa endotoksin berhubungan erat dengan kejadian shock pada demam berdarah dengue. Teori yang keempat adalah teori mediator makrofag yang terinfeksi virus dengue mengeluarkan sitokin yang disebut monokin dan mediator lain yang memacu terjadinya peningkatan permeabilitas vaskuler dan aktivasi koagulasi dari fibrinolisis sehingga terjadi kebocoran vaskuler dan pendarahan. Teori yang kelima adalah teori apoptosis.
Apoptosis adalah proses kematian sel secara fisiologis yang merupakan reaksi terhadap beberapa stimuli. Akibat dari apoptosis adalah fragmentasi DNA inti sel, vakuolisasi sitoplasma, peningkatan granulasi membran plasma menjadi DNA subseluler yang berisi badan apoptotik. Teori yang terakhir adalah teori endotel. Virus dengue dapat menginfeksi sel endotel secara in vitro dan menyebabkan pengeluaran sitokin dan kemokin. Sel endotel yang telah terinfeksi virus dengue dapat menyebabkan aktivasi komplement dan selanjutnya menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskuler dan dilepaskannya trombomodulin yang merupakan pertanda kerusakan sel endotel. Bukti yang mendukung adalah kebocoran plasma yang berlangsung cepat dan meningkatnya hematokrit dengan mendadak. Pencegahan DPD dapat dilakukan dengan cara menguras, yaitu kegiatan membersihkan atau menguras tempat yang sering menjadi penampungan air seperti bak mandi, kendi, toren air, drum, dan tempat penampungan air lainnya. Lalu menutup merupakan kegiatan menutup rapat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi maupun drum. Menutup juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengubur barang bekas ke dalam tanah agar tidak membuat lingkungan menjadi semakin kotor dan dapat berpotensi menjadi sarang nyamuk. Lalu bisa juga memanfaatkan kembali limbah barang bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Kita juga disarankan untuk memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang-barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Pengobatan DPD. Pengobatan DPD sebenarnya tidak ada metode khusus untuk menangani demam berdarah, tapi pengobatan yang dilakukan adalah bisa dengan mengatasi gejala dan mencegah infeksi virus semakin memburuk. Dokter akan memberi saran untuk pasien yaitu dengan minum banyak cairan dan istirahat yang cukup, lalu mengonsumsi obat penurun panas untuk meredakan demam, namun hindari aspirin atau obat antiinflamasi non-steroid karena dapat memperparah pendarahan. Selain memberi saran-saran tadi, dokter juga akan memberitahu pasien mengenai tanda dehidrasi dan menyarankan pasien untuk selalu memperhatikan jumlah urin yang keluar. Bila diperlukan, pasien akan diberikan asupan cairan melalui infus. Pemberian cairan infus ini dibarengi dengan pemantauan detak jantung, denyut nadi, tekanan darah, dan jumlah urin yang keluar. Demam dapat mereda setelah 3-7 hari. Akan tetapi kondisi ini bisa menjadi tahap yang kritis bagi pasien. Gejala yang lebih berat dapat muncul 1-2 hari berikutnya pada fase demam berdarah ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.